Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Kamis 1 Mei 2025, saya Pendeta Laia akan menyampaikan renungan harian yang telah dikeluarkan oleh Sinode GKO yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Sebelum kita mendengar bagian firman Tuhan ini, kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi hari ini, di mana Engkau memberikan kami nafas kehidupan udara segar untuk menikmati hadirat dan kebaikan-Mu. Dan akan merenungkan firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami berela melalui firman Tuhan ini. Kuasa Tuhan yang akan mengubah hidup kami, karena kami adalah ciptaan baru. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sinode GKO memberikan tema identitas baru dalam Kristus Yesus. Identitas baru dalam Kristus Yesus adalah suatu konsep yang mendalam dan esensial, memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17, ini adalah Paulus mengungkapkannya kepada jemaat yang ada di Korintus pada zaman itu. Seperti apa yang ada di dalam ayat sebelumnya, dia mengatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika pernah kami menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi Paulus mengingatkan jemaat di Korintus pada zaman itu terhadap pelayanan mereka, pelayanan dalam pendamaian. Karena mereka sudah memiliki identitas baru, yaitu identitas dalam Kristus Yesus. Identitas baru yang membuat hidup mereka jauh lebih berbeda dibanding dengan kehidupan yang lama. Mereka jauh memiliki konsep hidup yang mendalam dan sangat esensial. Mereka memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dalam bertindak, dalam melakukan segala sesuatu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dari Tuhan Yesus Kristus, ini ada perbedaan yang sangat menjorok sekali, yaitu mereka ketika hidup dalam identitas baru ini, mereka bertindak jauh lebih baik, jauh lebih kompeten dibanding ketika mereka hidup dalam kehidupan lama. Itu yang membuat mereka beda. Yang artinya di sini yang lama
sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perbuatan yang lama itu adalah lenyap, tapi kehidupan dan perbuatan baru itu akan bercahaya, melakukan yang terbaik, melakukan yang terpuji, melakukan yang mulia untuk Bapa di surga. Itu adalah ciri seorang murid atau perbuatan orang yang sudah punya identitas baru yang pertama. Sedangkan yang kedua, Ibu Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ciri orang yang ada di dalam kehidupan baru itu atau identitas baru itu, dia bertindak hati-hati. Dia tidak jatuh lagi di perbuatan lamanya. Dia tidak jatuh lagi dalam perbuatan dosa yang sudah pernah dia jatuh. Bukan berarti orang yang beridentitas baru tidak pernah jatuh di dalam dosa. Sudah pernah. Allah sudah berkali-kali, tapi berkali-kali Tuhan juga menolongnya. Maka dia menyadari bahwa identitasnya yang baru hari ini, yang sudah dia miliki saat ini, dia memelihara dengan baik hormat kemuliaan Bapa di surga. Seperti apa yang ada di dalam ayat yang ke-18, dia mengatakan, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Semuanya ini adalah dari Allah yang diperantarakan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Yesus sendiri mendamaikan dunia dengan dirinya. Buat apa? Buat memiliki perbedaan orang yang beridentitas baru dan orang yang beridentitas lama. Sangat berbeda dan jauh berbeda. Mestinya seperti langit dan bumi perbedaannya. Tapi kadangkala Bapak Ibu dan Saudara tidak semacam itu. Kenapa? Karena orang yang sudah memiliki identitas baru tidak melakukan seperti orang yang beridentitas baru, tak melainkan seperti identitas lama saja. Maka tidak ada kuasanya, maka tidak ada pemulihan, maka tidak ada perbedaan yang sangat. Maka dengan itu, di pagi hari ini, mari kita pelihara identitas baru kita dalam Kristus Yesus. Senantiasa berdoa, senantiasa merenungkan firman Tuhan, agar supaya kita terhindar dari segala perbuatan pelanggaran atau kehidupan lama terulang dalam kehidupan saudara dan saya. Maka dengan itu, mari kita sama-sama pelihara dan menjaga identitas baru kita sebagai orang yang mencintai Tuhan, sebagai orang yang telah memiliki anugerah kebenaran sejati itu dalam Yesus Kristus, agar supaya kita menjalani hidup sepanjang hari ini sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Standar mutlaknya adalah firman yang menguatkan, meneguhkan saudara. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, nama Tuhan dipuji dan tinggikan. Untuk kita menerimanya, merenungkannya, membagikannya, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Karena di mana kami telah memiliki anugerah kasih Allah, punya identitas baru dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara dan saya.